Amen.
Ba. Ba. Oke. Oke. Bu. Waduh, wali bagi Pak. Les saja Bu. Petik sekuntum bunga pemata. Bunganya kecil, dimakan ingat. Assalamualaikum, selamat datang. Sapa hadirin dengan hangat. Bapak-bapak, ibu, sidang subuh yang dimuliakan Allah. Marilah kita berdoa bersama-sama, ucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi yang cerah ini, pada pagi yang ke-20 kita puasa, maka ya hari ke-20 salawat dan salam juga sampai kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan antara kata Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, yang telah meninggalkan dua pedoman hidup yaitu Al-Quran dan Sunnahnya. Bapak-bapak, ibu-ibu, sidang subuh yang dimuliakan Allah, pada pagi hari ini Ustaz kita adalah Haji Asrial Usaiki MA. Dengan kajian beliau pada pagi ini adalah indahnya bertaubat kepada Allah. Indahnya bertaubat kepada Allah. Itu mana kita minta saja kepada beliau, kepada Ustaz, waktu dan tempat persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pengajian, untuk lebih terhubungnya silaturahim kita antara kita dengan guru kita, dengan ustaz kita, yaitu Ustaz Amirwan MA, Ustaz Haji Amirwan MA, bersama Ibu Hajah Sumiati. Mari kita bacakan Al-Fatihah dan kita hadiahkan pahalanya untuk almarhum dan almarhumah. Untuk itu mari kita mulai Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
wa tubu ila Allahi jami'a ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ila Allahi taubatan nasuha ila akhir ayat. Astagfirullahaladzim. Pertama, mari kita tidak henti-hentinya bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah banyak sekali memberikan rahmat nikmat kauniyah pada kita semua. Kemudian salawat dengan salam Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan jiwa kita terhubung dengan Rasulullah, kita cintai beliau, kita sayang beliau. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah subuh rahimahullah, judul yang diberikan kepada saya adalah indahnya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah, bertaubat itu adalah pengembalian diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengembalikan kebenaran yang sudah jauh dari kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali daripada kesalahan-kesalahan kita yang telah kita buat, taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taubat itu di dalam Al-Quran ialah disebut dalam surah At-Tahrim ayat 8, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang telah beriman, wahai orang-orang yang punya iman, taubatlah kamu kepada Allah, taubat yang sebenar-benarnya, taubat yang semurni-murninya. Itu dalam surah At-Tahrim. Dalam surah An-Nur ayat 31 di ujung ayat, tubu ilallahi jami'an, taubatlah kamu kepada Allah semuanya, laki-laki perempuan. Ayyuhal mu'minun, wahai orang-orang yang beriman. Ayyuhal mu'minun, la'allakum tuflihun, mudah-mudahan kamu beruntung. Jadi kata-kata Al-Quran la'alla itu adalah membawa kepastian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan mudah-mudahan harapan, tapi Allah kalau sesuatu itu kita buat, la'allakum tuflihun, pasti kamu mendapatkan kemenangan. Begitu juga puasa. Ujung ayat, la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu bertakwa. Apabila puasa telah kita lakukan semua ibadah itu, la'allakum tattaqun, pasti Allah akan memberikan ganjaran pada orang-orang yang bertakwa. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimahullah, taubat itu menurut ulama dikatakan di dalam kitab Riyadhus Shalihin, yaitu wajib setiap kita taubat.
Yang wajib itu apa yang menunjukkan wajib di situ adalah kalimat tubuh. Itu fi'il amr. Fi'il amr perintah. Di situ ada Allah. Apa kamu kepada Allah? Tubuh ila Allah. Taubatlah kamu kepada Allah. Jadi artinya siapa yang tidak melakukan taubat, dia berdosa. Berdosa berkepanjangan. Jadi taubat itu baik ya kita melakukan kesalahan yang kecil, apalagi kesalahan yang besar. Adalah jalan keluarnya taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Taubat. Dengan bagaimana kita taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Dengan ada 3 syarat. Syaratnya ada 3 dulu. 3 syarat kita taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala apabila kesalahan kita berkenaan dengan dosa kita, kesalahan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lakukan 3 syarat untuk bertobat. Yang pertama adalah kita berhenti daripada kesalahan tersebut. Kita berhenti dari perbuatan yang salah itu. Kita berhenti dari perbuatan yang berdosa itu. Artinya perbuatan maksiat. Berhenti total. Jadi perlu syarat sebelum tobat kita berhenti. Syarat yang kedua adalah menyesali kesalahan yang telah kita buat. Menyesali kesalahan yang telah kita buat. Bapak-bapak, ibu-ibu, dalam Al-Quran surah Al-Imran 134, وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ. Orang-orang yang mengerjakan sesuatu kekejian, fahisyah itu yang dibenci oleh agama, yang dibenci oleh syara. Orang-orang yang mengerjakan sesuatu fahisyah yang dibenci oleh syara itu, atau zalim kepada dirinya, zalim kepada diri, lalai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, lalai kepada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, satu kesalahan. Kemudian dia ingat kepada Allah, langsung dia bertobat, wastaghfar, dia beristighfar. Istighfar. Apa kata-kata istighfar? Astagfirullah. Jadi yang pendeknya Astagfirullahaladzim. Yang panjangnya Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illallah huwal qayyum wa atubu ilaihi. Kan itu Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Itu kalimat istighfar, kalimat permohonan ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kita ucapkan dengan lisan, dengan lidah kita ajukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita maknai dengan qalbu kita. Bagaimana maknai dengan qalbu kita? Ya Allah tahu artinya.
Astagfirullah, ya Allah, ampuni dosaku ya Allah yang maha besar, yang maha agung. Tiada Tuhan kecuali Dia. Aku bertaubat kepada-Nya, kembali kepada jalannya. Itu yang kita sesali di dalam diri kita, kesalahan kita, lalu kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Bapak, Ibu, kalau istighfar itu barangkali baca. Kalau sudah sholat 3 kali, 5 kali dan itu sudah sholat. Coba tanya mau ke ibu apa? Awak nak melakukan kesalahan tu? Dan apa itu dosa? Kau disuruh awak istighfar sesudah sholat. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Bagaimana itu? Jadi bapak-bapak ibu, mungkin salah satu salat kita ada kesalahan, wudu kita ada salah, bacaannya ada salah, kita tak tahu hati kita kurang ingatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, khusyuknya kurang. Nah, makanya sesudah salat kita istighfar, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Itu kita baca. Nah, kalau di luar salat, penting ini untuk selalu bertobat. Bila baca, mungkin subuh, pagi hari sudah sholat duha, mungkin sesudah sore, mungkin lagi malam, tengah malam bangun kita jam 3, kita berwudu, kita sholat tahajud, sesudah sholat tahajud istighfar, baca di situ dengan pendalaman hati kita, qalbu kita, barawa baca. Nah, dalam hal istighfar, Rasulullah SAW memberikan 2 pedoman dalam hadisnya. Hadis yang pertama, itu dari Abu Hurairah, sami'tu Rasulullah SAW, mendengar Rasulullah SAW. Apa katanya? Ya bulu, berkata Rasulullah SAW itu, wallahi, demi Allah, Nabi demi Allah, astaghfirullah, aku bertobat kepada Tuhanku lebih banyak, aksar fi yaumi, dalam satu hari, satu malam, sab'ina barrah, 70 lebih dari 70 kali beliau mengucapkan astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, 70 kali. Di hadis yang kedua juga Rasulullah, ya ayuhan nas, wahai manusia, tubu ilallah, taubatlah kamu kepada Allah. Astaghfirullah, aku taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mi'ata marrah, 100 kali. Ada batasnya 100 kali. Rasulullah SAW, Nabi Muhammad, bapak-bapak, ibu, orang yang maksum, orang yang terpelihara dari dosa. Kelawan, dipelihara di dosa, terpelihara di dosa, pasti kita berdosa. Makanya ikuti Rasulullah SAW. Mana ucapkan boleh 50 kali, boleh 100 kali,
Kalau waktu malam sampai meneteskan air mata, kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah ya taubat kita kepada Allah, kesalahan kita kepada Allah, kita berintegrasi dengan Allah Subhanahu wa taala pada malam hari. Bapak Ibu, lebih-lebih kita berada di dalam bulan Ramadan. Bila ampunan Allah itu turun. Kapan ampunan Allah itu turun kepada kita? Kita yang menjalankan ketaatan, menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah inilah. Jadi taubat, ya syarat taubat yang kedua adalah menyesali kesalahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, ya harus kita jalankan sekali selama hidup awak cukup, ya sampai meneteskan air mata taubat itu. Dan namanya tarik cukup, bapak ibu. Nah, tentang syarat tobat yang kedua, menyesali kesalahan yang telah kita buat. Bapak ibu, Nabi Adam, tahu ibu Nabi Adam? Bu, apa tahu kan Nabi Adam? Kakek kita yang pertama bersama Siti Hawa. Adam bersama Siti Hawa melakukan kesalahan di surga. Apa kesalahannya? Dilarang oleh Allah mendekati sebuah pohon. Wala taqrabu hadhihi syajarah. Jangan dekati pohon ini, kata Allah. Oleh rayuan setan dan iblis, iblis, itu rayu, bujuklah Adam. Hai Adam, putar balikkan. Ya firman Allah itu putar balikkan. Hai Adam, engkau ingin tinggal di selamanya di surga? Dekati pohon itu, makan buahnya. Oleh enaknya rayuan setan dan iblis, maka Adam terayu di setan bersama istrinya makan buah khuldi. Kemudian ya tanggallah pakaian Adam, tangan seluruhnya, nyambillah daun-daun surga untuk menutup auratnya. Allah sudah ya menghukum Adam itu turun ke bumi, turun ke dunia, dari surga turun ke dunia. Arti surga itu tempat yang mulia, arti dunia itu tempat yang hina. Dunia itu artinya singkat, dunia itu artinya rendah, dunia itu artinya pendek. Kita hidup di dunia pendek, masanya pendek. Nah, turun Nabi Adam bersama Hawa ke dunia, baru Adam melakukan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa taubat Nabi Adam? Dia berdoa. Berkata keduanya Adam dan Hawa, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ayat sudah kita baca dan sudah kita hafal. Rabbana, ya Tuhan kami, Rabbana zalamna, ya Tuhan kami telah zalim kepada diri kami telah berdosa kepada diri kami, anfusana, diri kami. Wa illam taghfir lana, sekiranya engkau tidak memberikan ampunan kepada kami berdua, la tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ditambah lanakunan. Kalau Ustaz kita Ustaz Amirwan itu diberikannya cici la itu ya la sungguh-sungguh benar-benar la nakunanna minal khasirin, sungguh-sungguh benar-benar tambah lakunanna nun taukid
Ya, sungguh benar-benar kami kan termasuk orang yang merugi. Termasuk orang yang merugi apalagi itu Nabi Adam bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Adam bertobat kepada Allah. Ya, setelah diturunkan ke bumi, kama Nabi Adam pertama di India turunnya. Ya, Hawa di mana turunkan? Di Jeddah. Kemudian ya Hawa berjalan. Kemudian Adam berjalan. Padahal lakunya Adam berjalan sampai 10 tahun. Mangko bertamu jo. Siti Hawa. Di mana bertamu? Di Jabal Rahmah. Di Jabal Rahmah ada satu bukit yang bisa dinaiki di Mekah itu. Jabal Rahmah. Kalau apa-apa nak baik Mekah baik niat cari Jabal Rahmah. Di situlah pertemuan Adam dengan Hawa. Perkenalan Adam dengan Hawa kembali. Jabal Rahmah, bukit yang penuh kasih sayang. Nah, baru diterima taubatnya oleh Allah. Fatalaqa Adamu min Rabbih kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Adam itu menemui Allah, bertaubat, ngadu, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Fatalaqa Adamu min Rabbih kalimatin fataba alaihi. Ya, taubat dan balik. Innahu huwat tawwabur rahim. Sesungguhnya Allah itu penerima taubat dan Maha Pengasih, Maha Penyayang. Jadi bapak-bapak, ibu, Allah itu terbuka pintu taubat pagi, malam, siang, malam terbuka. Yang tidak terbuka adalah manusia. Manusia itu tertutup hatinya untuk taubat. Manusia itu tertutup ya amalnya untuk taubat. Apa yang menutupi adalah dosa yang telah dia perbuat. Makanya manusia itu harus semua ya selalu mendengarkan nasihat wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Selalu mendengarkan ya tausiah, nasihat-nasihat agama. Akhirnya Allah memberikan petunjuk. Allah menurunkan nur, Allah menurunkan ya petunjuk ke dalam kalbu orang yang mau tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa artinya? Ini adalah contoh dalam Al-Qur'an. Nabi Adam saja ya dia setiawan pertama adalah taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak dari ya, nabi-nabi yang lain taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu adalah syarat yang dibuat menyesali kesalahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu syarat yang kedua. Syarat yang ketiga. Nah, syarat yang ketiga dalam ya menempuh taubat kepada Allah Subhanahu wa taala ya tidak akan mengulangi perbuatan dosa tersebut. Berjanji tidak akan mengulangi perbuatan dosa tersebut. Walam yusiru ala ma fa'alu, dan mereka tidak meneruskan, mereka tidak mengerjakan lagi perbuatan dosa tersebut. Ma fa'alu, apa yang telah dia buat selama ini. Berjanji dengan hati, berjanji dengan Allah Subhanahu wa taala bahwa bertaubat kepada dan bahwa dosa kita yang telah kita kerjakan itu tidak akan diulangi kembali. Itu usaha kita. Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu, 3 syarat untuk taubat itu kurang satu, maka taubatnya tidak sah. Tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu 3 yang berkaitan dengan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ditambah yang keempat oleh Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin. Apa yang keempat?
kita berkesalahan dengan orang lain, sesama manusia, dan juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu pernah dahulu mengawal ambil barang orang, ya, nahwa ambil itu namanya mencuri tanpa setahunya, kok pakai atau makan, kemudian atau awak pinjam lalu tidak dibalik-balikan. Ini kesalahan kita kepada orang lain, atau orang lain itu kita ya caci maki, kita ya rendah-rendahkan. Nah, ini kesalahan dengan orang lain harus kita minta maaf. Mohon maaf. Wal 'afina 'anil nas. Orang yang minta maaf, orang yang mendunyai ya kesalahan yang kita minta maaf itu harusnya memberikan maaf. Wal 'afina 'anil nas. Orang yang memaafkan kesalahan orang lain, kedua-duanya ya harus memaafkan. Baru habis kesalahan kita dengan manusia, baru kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bapak-bapak ibu, inyo nak ada inyo tu ya dicaliat dia ahli waris tidak ada, kama minta maaf, tak ada. Nah, bapak-bapak, dalam masalah ini kita beranggapan kepada Allah Subhanahu wa taala beranggapan baik, ya. Keluarkan dari harta kita, keluarkan dari pada milik kita itu, ya kita sedekahkan, kita wakafkan ke tempat fisabilillah, jalan Allah. Bapak masalah, bapak surau, bapak ya masjid, kita infakkan di situ. Kita niatkan pahalanya untuk orang yang punya sesuatu yang kita pinjam, yang kita pakai tadi, ya habis salah kita dengan orang itu. Nah, beginilah kita untuk menghabiskan kesalahan kita, kesalahan diri kita, ya dosa diri kita, dosa dengan orang lain. Nah, orang yang taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya akhirnya orang yang taubat itu sudah melalui 4 syarat taubat itu, Allah akan memberikan, inilah yang indahnya taubat itu. Akan ada rasa di dalam diri kita, ya ringan untuk mengerjakan suatu kebajikan, ringan hati kita untuk mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada baiknya. Kenapa kita berat mengerjakan sesuatu ketaatan? Karena ada dosa di dalam diri kita. Tapi kalaulah ringan, ampunanlah orang yang telah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah akan sayang, Allah akan redha, Allah akan memperhatikan orang-orang yang taubat dan orang-orang yang suci. Dalam surah Al-Baqarah, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah menyayangi, sesungguhnya Allah menyukai, sesungguhnya Allah meridai orang-orang yang selalu taubat dan selalu orang itu suci. Dalam berdoa, sudah berdoa Bapak Ibu, ada dan doa baca doa berdoa. Ada ayat Allahumma ja'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas shalihin. Tujuan sekali itu yang berlaku pada Bapak Ibu sholihin itu. Allahumma ja'alni minal mutatahhirin, Allahumma ja'alni minat tawwabina. Ya Allah, jadikan aku ini orang yang taubat, selalu taubat, baik kesalahan kecil maupun kesalahan besar, selalu taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Jadikan aku ini orang yang suci, suci lahir, suci batin. Suci lahirnya, ya zahirnya kita
selalu ringan mengerjakan pekerjaan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baika salat thayyibah ringan saja 5 kali. Walaupun jauh waktu 3 tapi ringan. Nah, menunjukkan awak orang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang suci hatinya, suci ya dirinya, suci pakaiannya. Makanya ya, senang dan indah ya merasakan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Waj'alni minal mutatahhirin, yang telah menjadikan aku ini orang yang suci, suci lahir dan suci batinnya. Batinnya suci, dengan apa disucikan? Dengan astaghfirullahaladzim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Tak sampai panjang-panjang astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Itu alat untuk mensucikan jiwa kita, mensucikan diri kita, sehingga diri kita itu menjadi dipanggil oleh Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, wahai jiwa yang tentram, wahai jiwa yang senangnya kepada Allah Subhanahu wa taala, senangnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak tara selama beribadah kepada Bapak Ibu, tak tara selama sawanta beribadah itu awal malam ya, dari jam 3 sampai jam 4 sampai jam 5 sawanta Bapak Ibu, tak sadar Bapak Ibu. Kalau ya sudah suci, ya sudah batin kita sudah suci, lahir kita sudah suci kepada Allah Subhanahu wa taala. Waj'alni min ibadikas sholihin, jadikan aku ini orang-orang saleh. Orang saleh itu Bapak Ibu, tandonya orang saleh itu. Orang saleh itu Bapak Ibu, tandonya yang pertama adalah imannya mantap. Iman tauhidnya mantap, kuat, kokoh, istiqamah, tak goyang ledak. Itu iman. Yang kedua tanda orang saleh itu adalah amal ibadah yang wajib tidak pernah tinggal. Salat yang 5 waktu sehari semalam tidak pernah terlalaikan, tidak terlalaikan lagi. Itu kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala yang wajib. Atau zakat, tidak terlalaikan zakatnya, kolam berhak untuk dikeluarkan. Keluarkan zakat itu wajib itu. Lah 1 bulan nyobai ya kebakar, dia nyebut sopai. Nah, wajib. Kemudian orang saleh tadi ya nan sunat-sunat, yang sunat-sunat itu ya ringannya juga. Apa Ibu? Contoh. Kini awak mengerjakan yang wajib. Puasa Ramadan. Sebentar lagi namanya Syawal. Di bawah bulan Syawal juga orang yang saleh itu latakannya ingatnya, kau puasa 6. Puasa 6. Kita puasa 6 ini kok apa-apa ibu-ibu berturut-turutnya kerajokan. Kalau tak bisa berturut-turut yang kerajokan Senin Kamis masih dalam bulan Syawal. Senin Kamis tapi yang pahala puasa Senin Kamis tapi puasa Syawal tapi yang kerajokan di bulan Syawal. Orang yang mempuasakan bulan Syawal 6 hari itu seakan-akan dia puasa 6 itu seakan-akan dia puasa sepanjang tahun. Sepanjang tahun Bapak ingin apa-apa, ingin puasa sepanjang tahun karena cekat puasa 6. Kadang-kadang pahalanya Bapak Ibu. Nah, kemudian kalau orang saleh itu tidak saja di puasa Senin Kamis, mungkin puasa di pertengahan bulan putih, puasa putih, 13, 14, 15. Kemudian orang saleh itu banyak membaca Al-Quran. Bapak-bapak, ibu-ibu, alhamdulillah di Thayyibah sejak ditanamkan dulu oleh Ustaz Amirwan, itu adalah
Ustaz Amir Wanko adalah konco kami, kawan ambo semenjak di Lolong dahulu. Kami siapa gurun jawab beliau ya dengan Pak Datuk namanya. Di situ semenjak itu kami berkawan sampai beliau tinggal di Ulak Karang, kenakan beliau di situ, sampai beliau ya membuat surau di situ, ya tidak putus rumah silaturahmi kami. Bahkan kami akan sambung pergi ke Mekah, ya di Mekah tahun 2002, ya oleh karena ya beliau itu antara suami dan istri kan ya beda tahunnya, akan penggabungan waktu itu, aturan penggabungan waktu itu tidak ada. Jadi tidak bisa beliau berangkat hari tanggal tahun 2002, ambo saja nak berangkat tahun 2002 itu bersama istri. Kemudian beliau tahun 2003 nyuplai samo, dibuka aturan penggabungan suami istri kembali. Di tahun 2003 beliau ya melakukan haji ke Mekah. Jadi beliau betul-betul ada kit ya betul ada kit. Mudah-mudahan beliau banyak jasanya terhadap ya agama ini, terhadap ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan beliau ditempatkan pada tempat yang semulianya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itulah kebiasaan ditanamkan oleh Ustaz ya bagi kecil. Apa tadi pada maghrib subuh baca Al-Quran. Orang yang baca Al-Quran, orang yang sudah membersihkan hatinya, karena membaca Al-Quran itu membersihkan jiwa kita, membersihkan hati kita, menghilangkan karat hati. Nah ini teruskan Bapak-bapak Ibu yang telah ditanam oleh Ustaz Amir Wan, teruskan lanjutkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala lebih banyak menurunkan berkahnya kepada kita, berkah ilmu dalam hidup dan kehidupan ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, ya kami adalah Ustaz Amir Wan ya sama-sama kerajaan Kementerian Agama. Ambo dulu pensiun dari beliau. Dia masih ya sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah sekedar untuk anak menyentuh mengingat-ingat memori kita dengan Ustaz Amir Wan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam bulan puasa Ramadan tahun ini kita sudah menjalani puasa sudah beberapa hari ini, sudah 19 hari ya. 19 hari. Nah, mudah-mudahan Allah akan memberi kita kesehatan, memberi kita umur panjang, menyelesaikan ibadah puasa ini sampai habis hendaknya, sampai Allah memberikan ampunan kepada kita dalam bulan Ramadan yang mulia ini. Tinggal 10 hari lagi, ya Bapak Ibu, mari kita lebih kuatkan lagi, lebih banyak pahalanya, lebih banyak turun rahmat dan kurnia dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi menunggu malam qadar. Nah, Bapak Ibu, demikian pengajian pada hari ini. Ya, judulnya tadi indahnya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk orang selalu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian saja, perbanyak maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, demikianlah pengajian subuh kita bersama Ustaz Asrial. Dan nanti malam guru kita adalah Bapak Profesor Dr. Profesor Jabarung MS dengan
Mata kuliahnya kekuatan sedekah. Kekuatan sedekah. Dan besok pagi Jumat guru kita dan Dr. Haji Firdaus MAI dengan mata kuliahnya tahajud membuat diri lebih tenang. Tahajud membuat diri lebih tenang. Dan malamnya Jumat malam yaitu bermanfaati FPDI dengan kajian yang menerangi alam kubur. Itu mari kita ramaikan terus, jangan sampai ditinggalkan sampai akhir Ramadan. Dan kami laporkan juga penerimaan infak kita sampai tadi malam dari awal berjumlah 4.909.000. 4.909.000. Demikian, terima kasih atas perhatiannya, lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belum